Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amin ya rabbal Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan talamid wa talamidah fi majlis ta'lim al-hidayah bil ilmin nafi bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa wa habibil mujtaba wa ila hadrati khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ki musannif Syekh Jalil al-Mahalli wa Syekh Jalil as-Suyuti fi kitabi tafsir Jalalain wa barallahu dhunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama.
Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Ya, besar. Dibuka Quran surah Ali Imran ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh dua. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabannalladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Tuh dua. Ayyuh madu bima lam yaf'alu fala tahsabanna
nahum bimafazatim minal azab. Tuh dua. Walahum adzabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa alihil athhar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh kali ini kita bisa melaksanakan kewajiban, menunaikan kewajiban tidak lain memberantas kebodohan, mencapai ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ringan tangan kita hadir di majelis ilmu yang mulia menjadi catatan amal ibadah yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai janji baginda dalam sabdanya, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majlis-majlis ilmu pada pagi ini kita bersama, maka hakikatnya salakallahu tariqan ilal jannah, hakikatnya kita berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji yang sesepuh kita, Pak Haji termasuk yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, Pak Haji Teguh dan Buya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, beliau selalu dipanjangkan umur, beliau selalu dikuatkan iman dan Islam,
sehingga terus istiqomah hadir dalam pengajian pada subuh ini tanpa ada halangan dan rintangan. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ayat 188 dalam tafsir Jalalain karangan Syekh Jaluddin As-Suyuti, karangan Syekh Jaluddin Al-Mahalli, kita akan kupas tuntas Quran surah Ali Imran ayat 188. Allah menyatakan dalam firman-Nya, la tahsabannalladzina yafrahuna, la tahsabanna, janganlah sekali-kali kamu mengira, alladzina yafrahuna, bahwa orang-orang yang merasa yafrahun, merasa bergembira, bima, atau apa yang telah mereka lakukan, yakni tidak lain mereka perbuat dengan menyesatkan manusia, wa yuhibbuna, dan mereka ingin supaya dicinta alias dipuji, ayyuhmadu, terhadap perbuatan yang belum mereka bima lam yaf'alu, mereka lakukan, fala tahsabannahum, maka janganlah kamu menyangka mereka, yakni berpegang kepada kebenaran padahal mereka dalam kesesatan. Biasanya kita terjerumus ke arah kemunafikan. Ciri-ciri munafik, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba, di mana-mana bicaranya bagus, kelihatannya indah terdengar, tapi apa yang terjadi? Kadzaba, bicaranya dusta, janji-janji terus padahal tidak terbukti. Manis bicaranya tapi tidak terrealisasikan dalam kehidupan. Orang-orang seperti ini adalah ciri-ciri orang munafik. Fala tahsabannahum, kata Allah, janganlah kamu menyangka mereka, tidak lain adalah merasa gembira dengan mereka yang lakukan, bima fazatin, terlepas minal azabi, dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza haddasa kadzaba, di mana-mana berkata dia dusta. Sedangkan Rasul menyatakan fa innas sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya orang yang berkata jujur akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan barang siapa yang melakukan kebaikan maka Allah akan memberikan petunjuk jalannya, tidak lain surganya. Amin. Tapi sebaliknya, wa innal kizba, dan sesungguhnya orang yang selalu berkata bohong, yahdi ilal fujur, akan Allah berikan petunjuk kepada jalan kesesatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sedangkan orang yang melakukan kesesatan seperti ini, di depannya bagus ternyata menyesatkan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, barang siapa yang melakukan kesesatan maka Allah akan berikan jalan
api neraka, siksaan Allah yang akan berikan kepadanya. Jadi harus melihat yang namanya fahkum bidzawahir wala tahkum bisarair. Orang-orang yang berkatanya bagus tapi menyesatkan, kita jangan terlalu mempercayainya. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Apalagi mereka belum kerjakan, kita udah percaya. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Dosa yang paling besar jika orang berkata tapi dia tidak melakukan. Nyuruh dia sholat jamaah tapi tidak melakukannya. Nyuruh dia baca Quran tapi dia tidak melakukan. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang nyuruh tapi dia tidak melakukannya. Na'udzu bima lam yaf'alu. Maka Allah akan berikan fala tahsabannahum bimafazatim minal azab. Maka Allah tidak akan lepas dari siksaan akhirat nantinya jika orang tersebut melakukan hal tersebut. Rasul menyatakan, dalam baginda Nabi menyatakan dalam sabdanya, tidak lain adalah innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala bani adama, telah menjadikan anak Adam, cucu Adam, termasuk kita selaku cicit kangjeng Nabi Adam, sama nakhisolin 8 golongan bu. 8 golongan ini dipecah 2. Yang pertama arbaun min ahlil jannah, dipecah 2. Yang pertama 4 golongan penghuni surga, wa arbaun min ahlin nar, dan yang kedua 4 golongan penghuni neraka. Kita tinggal milih Pak. Kalau yang keempat ini kita hindarkan, kita akan masuk ke dalam ke yang 4 yang pertama. Laksanakan yang 4, tinggalkan yang 4. Apa itu? Yang pertama, penghuni surga Allah, wajhun malihun, wajahnya penuh dengan berseri-seri, wajahnya penuh dengan bercahaya, karena pancaran wudunya nggak pernah tinggal ketika ibadah kepadanya. Wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya penuh dengan kenikmatan, lisa'iha radiyah, karena usahanya di dunia, karena usahanya di sini, di bumi yang fana, mendapatkan keridhaan Allah subhanahu. Sebaliknya penghuni neraka, wajhun abisun, wajahnya penuh dengan kusam dan kusut. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah, penghuni neraka Allah ketika di hari kiamat kelak nantinya, wajahnya penuh dengan wujuhu yauma idzin khasyi'ah, pada hari itu wajahnya penuh dengan ketakutan. Amilatun nasibah, karena kehidupan di dunianya, ketika beramal dunianya sia-sia belaka di hadapan Allah subhanahu. 1, penghuni surga Allah wajahnya tidak lain berseri-seri. Penghuni neraka Allah wajahnya penuh kusam dan kusut. Yang kedua, penghuni surga Allah walisanun fasihun, lisan yang penuh dengan fasohah, lisan yang penuh dengan fasih,
lisan yang penuh dengan tutur kata yang benar. Falyakul khairan aw liyasmut, perkataannya yang benar, kalaupun tidak lebih baik dia diam. Man amana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perkataannya selalu benar, kalaupun tidak lebih baik dia diam. Nah ini masuk nih Pak. Apa itu? Yang kedua, penghuni neraka Allah walisanun fahisun, lisannya penuh dengan kekejian. Wah, hebat bahasanya, manis di depan tapi bobrok di belakang. Ini lisan yang fahisun, lisan yang penuh dengan kekejian, penuh dengan kebohongan, berkatanya penuh dengan dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan janji dia selalu diingkari. Wa idza tumina khana, ketika diamanatkan dia selalu khianat. Ini golongan penghuni neraka Allah, tidak lain ciri-ciri orang munafik. Orang-orang munafik dimasukkan ke dalam neraka Allah, fi darki asfali minan nar, keraknya dalam api neraka Allah subhanahu. Dan yang ketiga, penghuni surga Allah wa qalbun naqiyun. Wa qalbun naqiyun, hati yang selalu bersih. Hati yang selalu bersih, hati yang selalu bening. Ini penghuni surga Allah. Sebaliknya penghuni neraka Allah wa qalbun syadidun, hati yang selalu keras, sekeras batu malah melebihi batu. Batu mah dalam Quran surah Al-Baqarah Pak, ketika ditimpah pakai air ada bolongnya, ada pecahnya. Ketika ada arus sungai ke bawah, menandakan dia takut kepada Allah. Tapi ini orang wa qalbun syadid, hatinya begitu keras, sekerasnya melebihi batu. Tidak pernah mendengarkan tausiah mau'idatul hasanah, la yasma' qaulal ulama, enggak pernah mau ngedenger nasihat-nasihat para ulama. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wa qalbun syadidun, hati yang penuh keras seperti batu, penghuni neraka yang ketiga. Na'udzu. Dan yang keempat, kata baginda Nabi sesuai dengan ayat 188, walahum adzabun alim, mereka akan Allah siksakan dengan siksaan yang amat pedih. Jawabannya baginda menyatakan 4 yang harus kita lakukan, 4 yang harus kita tinggalkan. 1, tidak lain wajah yang berseri-seri. 2, lisan yang penuh dengan arti. 3, hati yang selalu dengan suci, hati yang selalu suci. Dan yang keempat, wayadun syahiyun wayadun bakhilun, penghuni surga Allah tidak lain adalah wayadun syahiyun, tangan yang dermawan. Dan penghuni neraka Allah tidak lain adalah wayadun bakhilun, tangan yang bakhil, tangan yang pelit. Na'udzu. Ketiga, keempat ini kita laksanakan. 1, wajah yang penuh berseri-seri. 2, lisan yang penuh dengan arti. 3, hati yang selalu dengan suci. 4, tangan yang selalu memberi. Maka Allah akan sediakan kepada kita surga Allah yang luasnya arduhas samawati wal ar,
yang luasnya di antara langit dan bumi. Amin ya rabbal. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, baik Allah maha kuasa di dalam menyiksa orang-orang kafir dan membebaskan orang-orang yang beriman. Allah akan berkuasa. Ketika Allah berkuasa, Allah akan siap menyediakan surga kepada orang-orang yang beriman dan menyediakan neraka kepada orang-orang yang kafir. Wa hadainahun najdain, karena ketika kita sudah mati, kita akan memilih dua, di antaranya surga dan neraka. Ini semua walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu ayah sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Kata baginda Nabi, Allah wujud qidam baqa, Allah itu ada, qidam baqa, kekal dan selama-lamanya. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak bisa disamakan dengan Sang Khalik, apalagi dengan makhluk yang tidak lain adalah termasuk kita yang banyak kekurangannya. Kata Allah dalam keterangan alhamdulillah, segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kita biar kuat akidah, puji kepada Allah jumlahnya ada 4. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Allah mujika Allah, Allah mujika makhluk, makhluk mujika Allah, makhluk mujika makhluk. Tereng tong teng. Bisa Bu? Ya Bu ya. Qadimun li qadimin, dalam Fathul Qarib dijelaskan alhamdulillah itu pujian kepada Allah punya 4 kategori. Apa itu yang 4? Yang pertama qadimun li qadimin, Allah memuji kepada Allah. La ilaha illa ana, Allah berfirman tidak ada Tuhan selain aku. Allah puji. Malah nanti ketika hancur semua yang namanya dunia, semua planet bertabrakan, semua gunung-gunung berhamburan, kita manusia bagaikan anai-anai, watakunul jibalu kal ihnil mangfus, yauma yakunun nasu kal parasil mabsus. Kiamat terjadi maka hancur sehancur-hancurnya semua alam, tidak ada yang tersisa. Jangankan makhluk-makhluk Allah,
malaikat pun mati, maka Allah lah yang sombong ketika itu. Allah menyatakan dalam sabda baginda Nabi dalam hadis qudsi, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Apakah ada yang lebih hebat pada hari ini, yang menjadi raja? Bangun Fir'aun, bangun, merebah semuanya. Namrud bangun, nggak ada yang bisa bangun. Ketika itu Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah ketika itu sombong. Maka pantas pujian yang pertama, qadimun li qadimin, pujian kepada Allah sang Khalik yang tiada lain adalah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Satu. Yang kedua, qadimun li hadisin, pujian kepada makhluk, Khalik kepada makhluk. Allah mujika Allah, Allah mujika makhluk. Apa ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, dan sesungguhnya engkau wahai Kangjeng Rasul, dan sesungguhnya engkau wahai Habibullah, kekasihku, la'ala khuluqin azim, luar biasa, sangat mulia akhlakmu yang sangat agung. Allah memuji kepada Kangjeng Baginda Nabi besar Muhammad. Dua. Yang ketiga, hadisun liqadimin, qadimun liqadimin, had qadimun li hadisin, hadisun liqadimin, hadisun li hadisin. Allah mujika Allah, Allah mujika makhluk, makhluk mujika Allah, makhluk mujika makhluk. Yang ketiga, makhluk mujika Allah. Apa itu, Bu? Alhamdulillah. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa ngaji pada pagi ini. Saya bisa menggugurkan satu kewajiban. Mudah-mudahan hadirnya saya pada pagi ini mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu. Hadisun liqadimin. Dan yang terakhir, hadisun li hadisin, makhluk muji kepada makhluk. Subhanallah, tuh subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Itu anak rajin amat berjamaahnya. Anak siapa sih? Subhanallah, itu anak rajin amat ngajinya. Ketika anaknya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, siapa ini yang azan di Masjid Al-Hidayah? Oh, anak si Pulan, Bu Haji baru pulang dari pondok. Memuji kepada orang yang melantunkan azan, memuji kepada orang yang melantunkan panggilan sholat, tidak lain adalah memuji kepada makhluk. Makhluk memuji kepada makhluk, hakikatnya tetap memuji kepada Allah Subhanahu dengan kalimat subhanallah.
Maha suci Allah yang telah memberikan anak ini rajin dalam ibadah, yang telah memberikan anak ini suaranya bagus dalam melantunkan panggilan-panggilan Allah, panggilan-panggilan salat dalam 5 waktu. Subhan walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang berikutnya, innallaha inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, fi pada khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi itu, baik keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam keduanya. Langit dan bumi, 7 lapis bumi, langit 7 lapis langit. Langit 7 lapis langit, bumi 7 lapis bumi. Dan langit kita melihat subhanallah nggak ada yang namanya tiangnya. Langit 7 lapis langit, tidak ada tiangnya. Allah ciptakan luar biasa. Ini tidak lain adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain yang pertama Rasul Mi'raj di langit pertama, Kangjeng Rasul melihat Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Disambutlah Kangjeng baginda Nabi kita oleh Kangjeng Nabi Adam. Nabi Adam tidak lain adalah Nabi yang pertama di dunia. Maka ketika melihat Kangjeng Nabi Adam, tidak lain Nabi kita melihat para malaikat sedang berzikir. Subhan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, La ilaha, La ilaha, Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha numasu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhan. Di langit pertama para malaikat zikir sampai detik ini enggak berhenti-berhenti. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang kedua, Bu, berjumpa dengan Kangjeng Nabi, tidak lain adalah Kangjeng Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi kita disambut oleh Kangjeng Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Laisi As-Samarqandi, Kangjeng Nabi menoleh ke kanan, ternyata melihat para malaikat di langit kedua. Tidak lain adalah para malaikat tersebut sedang ruku. Sedang ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih ila yaumil qiyamah. Sampai detik ini, sampai saat ini, sampai pagi ini, enggak berhenti para malaikat ruku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada pegel-pegelnya malaikat, enggak ada cangkel-cangkelnya para malaikat, tidak ada yang namanya geraknya sedikit pun.
terus ruku di hadapan Allah sampai yaumul qiyamah. Mengapa malaikat tidak pernah pegel? Mengapa malaikat tidak pernah cangkel alias bosan? Karena malaikat dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mah tidak pernah maksiat, dan malaikat mah jika diperintah oleh Allah selalu taat. Tuh, di langit yang kedua. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang ketiga. Ternyata Kangjeng Baginda Nabi di langit yang ketiga disambut oleh Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Menoleh ke kanan Kangjeng Nabi Yusuf, menoleh ke kiri Kangjeng Nabi Yusuf, menoleh ke kanan Kangjeng Nabi kita melihat para malaikat di langit ketiga sedang sujud di hadapan Allah dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la ila yaumil qiyamah. Sampai detik ini, sampai yaumul qiyamah, terus-terusan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang protes, Buya. Kita makan ruku baru beberapa menit aja udah pegel, encok. Malaikat bang nggak pernah Bu ada bosannya ibadah, terus-terusan dimaksum oleh Allah. Mi'raj lagi ke langit yang keempat. Luar biasa nih Pak. Dikaji dalam Mi'raj, dikaji dalam Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Ternyata di dalam langit-langit ketujuh itu tersimpan para malaikat yang sedang ibadah kepada Allah. Subhanallah. Mi'raj langit yang keempat, maka Kangjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, langit kedua berjumpa dengan Kangjeng Nabi Isa dan Yahya, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Menoleh ke kanan, Kangjeng Nabi kita melihat para malaikat sedang tasyahud, asyhadu alla ilaha ila yaumil qiyamah. Sampai detik ini Bu, sampai pagi ini para malaikat di langit keempat sedang tasyahud tanpa ada lelah, tanpa ada pegel sampai yaumil qiyamah. Tasyahud di langit keempat. Mi'raj lagi Rasul ke langit yang kelima, maka Kangjeng Baginda Nabi disambut oleh Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habibullah. Disambut oleh Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Maka menolehlah Kangjeng Nabi kita ke kanan. Ternyata pas melihat ke kanan, Rasul melihat para malaikat Pak. Sedang ngapain? Malaikat sedang bertasbih, sedang mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula illa billahil aliyil azim.
ila yaumil qiyamah, sampai detik ini di langit kelima para malaikat bertasbih memuji kepada Allah tanpa lelah dan tanpa capek. Subhan. Dan naik lagi Rasul ke langit ke-6, disambut oleh kalamullah. Siapa yang titel kalamullah? Tidak lain adalah Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, Rasul melihat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Hadirin, maka menoleh ke kanan Kangjeng baginda Nabi kita, ternyata melihat para malaikat sedang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ila yaumil. Sampai detik ini di langit ke-6 para malaikat sedang bertakbir. Subhan. Dan langsung naik ke langit yang ke-7, langit yang paling tinggi di antara langit-langit yang lainnya. Tidak lain Kangjeng baginda Nabi disambut oleh Abaul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak lain Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ketika itu Rasul menoleh ke sebelah kanan, Rasul melihat para malaikat sedang uluk salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ila yaumil qiyamah. Pak, Bu, Assalamualaikum. Ini Pak, Rasul belum menghadap kepada Allah, belum nyampe ke Rafraf Ahdor, belum nyampe ke yang namanya mustawa, yang lebih daripada tinggi daripada langit ke-7, yaitu mustawa, Rafraf Ahdor namanya. Tapi Rasul ketika belum nyampe kepada Allah, Rasul sudah diajarkan oleh para malaikat nanti mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang kita laksanakan bersama, yang menjadikan kewajiban kita sehari-harinya. Maka Rasul udah diajarkan kaifiyah sholat lebih dulu oleh para malaikat. Di langit pertama Rasul diajarkan zikir di sholat ada. Di langit kedua Rasul diajarkan ruku di sholat ada. Di langit ketiga Rasul diajarkan sujud di sholat ada. Di langit keempat Rasul diajarkan tasahud di sholat ada. Di langit kelima Rasul diajarkan yang namanya tasbih di sholat ada. Dan Rasul diajarkan di langit ke-6 takbir di sholat pun ada. Rasul pun diajarkan di langit ke-7 uluk salam. Rasul pun ketika itu uluk salam di kaifiyah sholat kita laksanakan uluk salam pun ada. Subhan. Saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Lais As-Samarqandi, dikuatkan dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakir, dijabarkan mi'rajnya baginda Nabi bertemunya dengan para malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7. Jangankan para malaikat, bertemunya dengan para nabi dari Kangjeng Nabi Adam sampai Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhan. Waqtilafil laili wan nahar, dan Allah lah yang menggantikan malam dan siang. Pak, Allah yang menggantikan malam dan siang. Waqtilafil laili wan nahar, ada malam wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, wal laili idza yaghsha
wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'mati tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Diam aja. Apal bu surah Al-Lail, apal pas surah Al-Lail. Kita mah apalnya depan-depannya doang. Apalagi kalau yang namanya ba'da Isya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Anaknya nyeletuk, "Bapak, Indonesia lawan Singapura 1-1. Shadaqallahul azim." Surah Al-Lail kalah sama piala AFF. Apalin tuh Al-Lail. Kenapa tuh Al-Lail beriringan selalu? Udah nyebut wal-laili idza yaghsha, nyebutnya siang, wan nahari idza tajalla. Makanya pantas oleh Allah dikatakan dalam Quran surah yang lain, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Semuanya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Ada siang, ada malam. Tuh ayatnya pun ada. Ya, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah engkau hakim yang maha adil? Sampai-sampai yang namanya langit pun mengatakan, Pak, langit begitu Kangjeng Nabi pengen yang namanya Mi'raj, gara-gara langit protes kepada Allah. Langit protes karena langit debat kepada bumi. Dalam keterangannya dalam kitab Durratun Nasihin, langit mengatakan begini, "Hai bumi, apa yang engkau banggakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Bumi mengatakan, "Wahai langit, saya bangga dengan Allah ciptakan gunung. Sebab gunung sebagai paku alam di muka bumi. Awalnya bumi, saya," kata bumi, "lender. Lender, Bu, goyang. Allah ciptakan Semeru, Allah ciptakan Galunggong, Allah ciptakan Gunung Salak, Allah ciptakan Merapi, Allah ciptakan Krakatau, Allah ciptakan Sinabung. Maka saya menjadi kokoh. Gara-gara yang namanya manusia banyak yang pada melakukan maksiat, akhirnya gunung pada protes. Gunung Merapi kemarin muntah ber. Sekarang Semeru batuk berdahak-dahak. Betul, Bu? Kemarin Krakatau pilek. Udah mulai kemarin. Gara-gara manusia, Pak.
Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi, darat maupun laut, bima kasabat aydin nas, akibat tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka bangga bumi Pak dengan gunung. Jangan dirusak gunung, jangan digunduli. Itu paku alam bumi Pak. Kalau gunung tuh yang namanya pilek, Masya Allah. Abu vulkanik kemarin jam 4 sore udah kayak jam 8 malam. Betul. Jam 4 sore gara-gara abu vulkanik turun Semeru kayak jam 8 malam. Maka bumi bangga dengan gunung. Apa kata bumi? Hai langit, apa yang kau banggakan atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Langit mengatakan, wahai bumi, saya bangga dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain adalah Allah menciptakan yang namanya kepada langit. Tidak lain kekuatannya adalah, tidak lain adalah Ka'bah. Tidak lain Baitul Ma'mur Allah ciptakan. Enggak mau kalah Pak. Kata bumi, wahai langit, kalau engkau Allah ciptakan Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Makanya Pak, Kangjeng Nabi itu ketemu Kangjeng Nabi Ibrahim di langit ketujuh sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Ka'bah yang sebenarnya. Jadi Pak Haji, Ka'bah yang saat ini Baitullah itu duplikatnya Baitul Ma'mur. Yang kita tawaf tiap waktu, setiap kita umroh dan haji itu Baitullah. Rumah Allah itu Ka'bah Al-Musyarrafah, itu duplikatnya Baitul Ma'mur. Kata langit, saya bangga dengan Baitul Ma'mur. Yang tawaf bukan hanya manusia, tapi yang tawaf ajadah para malaikat di langit ketujuh. Maka apa yang terjadi hadirin? Skor sementara 1-1. Maka langit bangga dengan Baitul Ma'mur. Maka bumi berbicara, wahai langit, engkau punya Baitul Ma'mur, saya pun punya Baitullah. Engkau punya malaikat yang tawaf, saya pun punya. Seluruh manusia, orang-orang muslim yang beriman pada tawaf di Baitullah tiap umroh dan haji. Skor sementara 2-1. Maka langit pun mengatakan, hai bumi, kalau memang engkau bangga dengan yang namanya ciptaan Allah, apalagi yang kau banggakan? Kata bumi, wahai langit, apakah engkau punya insan pilihan seperti ini? Hamba-Mu yang luar biasa, hamba Allah yang begitu luar biasa, yang mempunyai akhlak yang mulia, ada di saya. Apakah engkau punya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib? Ditantang oleh bumi hadirin. Maka apa yang terjadi? Dalam konteks seperti itu, bumi langsung langit bermunajah kepada Allah, memohon kepada Allah. Kata langit, wahai Allah, engkau berikan Kangjeng Nabi Muhammad yang namanya ada dan lahir di muka bumi. Maka untuk itu saya pun pengen disilaturahmikan oleh kekasih-Mu yang luar biasa, wahai Allah. Engkau katakan dalam Al-Quran, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah engkau adalah hakim yang maha adil? Enggak adil wahai Allah, kalau Kangjeng Rasul cuman ada di bumi. Silaturahmikan Kangjeng Rasul kepada kami. Maka doa langit, munajah langit diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah peristiwa yang amat dahsyat, tidak lain Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Nah, terjadilah seperti yang dikatakan tadi, Nabi kita Mi'raj ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Ada kisah yang menjelaskan langit pengen disilaturahmikan, langit nggak mau kalah seperti bumi,
pengen ada Kangjeng baginda Nabi hadir ke langit. Walaupun baginda Nabi lahirnya di muka bumi, langit pun pengen disilaturahmikan oleh kekasih Allah Subhanahu. Skor sementara 3-3. Ya. La ayatil liulil albab waqtilafil laili wan nahar. Itu semuanya tidak lain adalah Allah ciptakan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. La ayatil liulil albab menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang kayak bagaimana Pak Kiai orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallah. Satu, orang yang berakal itu adalah orang-orang yadhkurunallah yang selalu mengingat Allah. Allah, Allah, Allah. Zikir terus mengingat Allah. Yang kedua, qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Ketika mengingat Allahnya tidak lain dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, selalu mengingat Allah dimanapun, selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Mau ketika kita berdiri, mau waqu'udan, mau ala junubihim, selalu yadhkurunallah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus pas sholat doang. Ketika kita lagi ngaji duduk seperti ini, ingat kepada Allah. Ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ingat kepada Allah. Ketika berbaring pun ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang-orang yang berakal yang disebut ulil albab tidak lain adalah yang kedua, mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Inilah ulil albab yang sebenarnya. Apa itu? Berpikirlah akan ciptaan Allah dan jangan berpikir akan zat Allah. Virus itu makhluk Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kata baginda Nabi, berpikirlah akan ciptaan Allah, jangan berpikir akan zat Allah. Virus adalah makhluk Allah. Berarti ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Pikirin Pak, itu ciptaan Allah. Sekecil virus itu ada jantungnya pasti. Kan bergerak dia hidup, malah membawa wabah sampai detik ini belum berhenti. Betul? Betul. Digerakkan oleh Allah membawa wabah ke seluruh pelosok dunia. Pasti ada jantungnya. Siapakah yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dekati Allah, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Allah akan jauhkan dari segala macam wabah. Allah akan jauhkan dari segala macam penyakit. Allah akan jauhkan dari segala macam musibah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Jangan berharap Allah berikan pertolongan kalau kita tidak menyembah. Jangan berharap Allah turunkan nasta'in kalau kita tidak na'budu. Na'budu dulu dong, insya Allah Allah akan berikan nasta'in. Menyembah dulu kepada Allah, dekat dulu kepada Allah, pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Amin ya rabbal, amin ya rabbal
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini doa amalin 11 kali Bu habis sholat ya, supaya kita tidak lain adalah amal kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Rabbana ma khalaqta hadza, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau ciptakan ini batila sia-sia. Semua ciptaan Allah nggak ada yang sia-sia Pak, semua ciptaan Allah nggak ada yang sia-sia. Buktinya Allah berfirman begini, innallaha la yastahyi ayyadriba masalah ma ba'udatan fama fauqaha. Sungguhnya Allah tidak akan sia-siakan ciptaan Allah sekecil yang namanya nyamuk, kutu, itu nggak sia-sia. Walaupun kata orang kafir, nih kutu bikin gatel, nih nyamuk bikin apa Bu? Bikin mati. Dengan adanya nyamuk, demam berdarah. Tapi apa yang terjadi? Walaupun itu mafsadat, nggak bakal sia-sia. Walaupun itu rusak, kutu bisa bikin gatel, rambut ibu bikin gatel. Akhirnya apa yang terjadi? Garuk-garuk. Nyamuk bisa bikin mati seseorang gara-gara demam berdarah. Tapi ingat, gara-gara nyamuk kelambu laku, gara-gara nyamuk baygon laku. Halo, gara-gara nyamuk 3 roda laku, hit laku Bu. Berapa karyawan, jutaan karyawan gara-gara ada hit, gara-gara ada 3 roda. Betul? Masya Allah, tuh kutu mafsadat bagi ibu-ibu, bikin gatal nih rambut. Tapi gara-gara kutu sunslick laku. Gara-gara kutu rejoice. Berapa ratus orang yang jadi karyawan sampo di perusahaan sampo, betul? Memberikan keberkahan itu gara-gara kutu Allah ciptakan hadirin. Gara-gara nyamuk Allah ciptakan berkah buat kita semua yang daftar jadi karyawan sampo, yang daftar jadi karyawan baygon, ratusan mungkin jutaan yang diberkahi gara-gara ciptaan Allah sekecil kutu dan sekecil nyamuk. Maka pantas Allah menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah ada ciptaanku ini yang sia-sia. Maka untuk itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari siksaan api neraka. Amin ya Rabbana innaka man tudkhilun nar faqad akhzaita. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Akhlaqta hadza batila, itu jelas. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah aku ciptakan di alam dunia ini yang sia-sia. Termasuk tumbuh-tumbuhan, anggur segala macam yang menjadikan nanti dimanfaatkan menjadi narkoba, tembakau dan sebagainya. Itu sebenarnya manfaat buat manusia, bukan mafsadat. Kenapa demikian? Hanya disalahgunakan oleh orang-orang tersebut. Ya Bu, udah jelas yang namanya rokok itu makruh, masih diisep aja. Itu kan udah jelas hukumnya, begitu ya. Kenapa Pak Ji? Bukan haram. Kalau haram, ketika sakit
Dinobatkan sama yang namanya dok, uang jajan dipakai ngerokok. Yang boleh itu kan yang ada penghasilan, itu pun makruh. Tapi tukang beca pun ada penghasilannya. Ketika dia ngerokoknya penghasilannya cuma 30.000 sehari. Ya, 30.000 sehari, tapi beli rokoknya Samsu atau Mel. Kudunya kan beli rokoknya Kretek, itu haram tuh ngisep Melnya. Karena nggak sebanding dengan pendapatannya. Begitu ya. Makanya untuk itu tidak ada yang namanya ciptaan Allah itu batilah sia-sia. Semuanya pasti akan manfaat. Ya bener, pokoknya tidak ada yang sia-sia. Kemanfaatannya ya rokok tersebut, pabrik rokok yang paling ternama, yang pengusaha rokok malah terkaya sedunia, terkaya se-Indonesia, itu kemanfaatannya kita lihat. Ada mafsadat tapi juga ada manfaat. Kayak tadi model kutu, gara-gara kutu sampo laku, gara-gara kutu sanslik laku, berapa ratus karyawan yang bisa kerja di pabrik sampo tersebut, berapa ratus karyawan, berapa ribu karyawan yang bisa kerja di pabrik sanslik tersebut. Pokoknya ma khalaqta hadza batila, Allah nggak pernah salah dalam firman-Nya. Semua ciptaan Allah itu tidak akan ada sia-sianya. Sampai yang namanya Kangjeng Rasul menyatakan Allah ciptakan bumi hari Sabtu. Nih Mama Dede, ya Mama Dede. Nih, ini supaya tahu kenapa nih Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Karena ketika itu bumi ini lender, yang tadi bahas tuh ya, yang kata Buya tadi, bumi ini lender Pak. Maka Allah ciptakan wa khalaqal jibala yaumal ahad, at-turbatu yaumas sabtu. Allah ciptakan turbah, tanah, yaitu bumi hari Sabtu. Bumi lender. Maka Allah ciptakan wa khalaqal jibala yaumal ahad. Allah ciptakan hari Minggu, yaitu gunung. Tadi biar kuat. Setelah gunung, Allah berpikir, Allah mengetahui semuanya. Ini kudu ada nih yang namanya bikin adem bumi. Maka Allah ciptakan wa khalaqas syajara yaumal isnin. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan di hari Senin. Setelah itu Allah ciptakan lagi hari Selasa. Wa khalaqal makruhu yaumas sulasa. Allah ciptakan yang dibenci, api, duri. Makanya kalau orang dulu tuh bilang jangan berangkat hari Selasa, jangan pergi-pergian hari Selasa. Itu orang dulu bilang begitu. Karena wa khalaqal makruh, karena hari Selasa itu diciptakan yang dibenci. Api, duri, segala macam diciptakan tuh hari Selasa. Maka hari Rabu wa khalaqan nur yaumal arba'ah. Allah ciptakan hari Rabu. Di hari Rabu itu Allah ciptakan an-nur, cahaya. Makanya pantas dalam kitab Ta'lim yang saya kaji dengan anak-anak santri, hari Rabu itu adalah Allah ciptakan nur, cahaya. Makanya pantas para ulama kalau memulai ngaji, kalau habis lebaran tuh malam Rebo. Kalau memulai ngaji tuh hari Rabu. Ibu-ibu tuh biasanya, saya liburin anak-anak hari Rabu, ntar masuk hari Rabu lagi. Sebab dalam kitab Ta'lim hari Rabu itu adalah keberkahannya orang-orang mukmin, dan hari Rabu itu adalah kesialannya orang-orang kafir. Wa khalaqan nur yaumal arba'ah. Nanti baginya. Ini hari Rabu, ya. Ya, makanya orang yang hari lahirnya hari Rabu, insya Allah nur, cahaya. Kalau yang hari Senin kan Kangjeng Nabi, baginda hari Nabi. Kangjeng Nabi kita hari Senin, lahir hari Senin, hijrah hari Senin, wafat hari Senin, kan gitu. Wa khalaqas syajara yaumal isnin. Kayak tumbuh-tumbuhan berkembang tuh ajaran agama Islam lewat beliau. Ya. Selasa.
Selasa biasanya itu tadi wa khalaqal makruh, suka marah-marah gitu. Nah setelah itu apa? Hari Kamis. Hari Kamis itu tidak lain adalah Allah ciptakan summa ad-dawab, diciptakan yang namanya binatang-binatang. Yaumal Khamis, di hari Kamis. Allah ciptakan binatang-binatang di hari Kamis. Kambing, kerbau, sapi hari Kamis. Dan hari Jumat wa khalaqa Adama yaumal Jum'ah ba'dal asri ilal lail, kata baginda Nabi. Allah ciptakan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam hari Jumat setelah asar sebelum maghrib. Setelah asar sebelum maghrib, ba'dal asri ilal lail. Makanya Kangjeng baginda Nabi Adam dengan Nabi kita bedanya, kalau Kangjeng Nabi Adam hari Jumat diciptakan oleh Allah, diusir dari surga ke dunia hari Jumat dan diwafatkan hari Jumat. Kalau Kangjeng Nabi kita dilahirkan hari Senin, hijrahnya dari Mekah ke Madinah hari Senin, dan wafatnya pun hari Senin. Malah Kangjeng Nabi kita mah tanggal dan bulannya pun sama. 12 Rabiul Awal hari Senin lahir baginda, 12 Rabiul Awal hari Senin hijrah baginda, 12 Rabiul Awal hari Senin wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beritanya. Sabtunya Ustaz, Sabtu minggu ini. Itu tadi Sab'at turbah yaumas sabt. Jumatnya Kangjeng Nabi Adam. Sabtu Ahad. Kenapa? Sabtu dan Ahadnya belum. Sabtu at-turbah yaumas sabtu. Hari Sabtu tidak lain bumi, tanah. Allah ciptakan di Sabtu. Pertama kali ini Allah ciptakan Sabtu, Pak. Bumi ini. Bumi ini goyang, Pak Haji. Goyang at-turbah yaumas sabtu. Tanah, bumi ini goyang. Tadi yang saya katakan, ketika goyang Allah ciptakan paku alam, yaitu wa khalaqal jibala yaumal ahad. Allah ciptakan hari Minggu Ahad, yaitu gunung, paku alam di muka bumi. Kalau ciptaan air tidak dijelaskan. Yang pasti ciptaan yang namanya Allah itu sekaligus mungkin at-turbah itu dengan air. Kekuatannya sama sebagai tanah dengan air. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Ini banyak yang ini mempermasalahkan. Yang pertama kali diciptakan Allah itu Nur Muhammad atau kalam. Laulaka aflakul aflak, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini karena Muhammad, karena Nur Muhammad, Kangjeng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bakal diciptakan ini alam semesta ini, kata baginda Nabi, karena Kangjeng baginda Nabi besar Muhammad Allah ciptakan nurnya. Makanya pantas ketika Kangjeng Nabi Adam, Pak, ketika Kangjeng Nabi Adam alaihi salam tidak lain nikah dengan Siti Hawa, maka akad nikahnya tidak lain mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Berarti Nur Muhammad lebih dulu dari kalam-kalamnya. Begitu, Pak. Nah, siapa lagi? Ya, Bu ya. Jadi Ustaz mengatakan bahwa semua malaikat itu mati. Ya Ustaz, Ya. tapi kita mati. Yang mematikan malaikat maut siapa Ustaz? Nah, ini Buya bagus pertanyaannya. Bapak, yang pada waktu kiamat terjadi semuanya mati, tinggal 3 malaikat yang belum mati. 3 malaikat yang belum mati itu
Yang pertama malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Masa malaikat dulu? Jenderalnya malaikat masa mati duluan? Pemimpinnya para malaikat ya belakangan. Satu itu. Kedua Israfil. Dalam kitab Durrah nih, Israfil peniup sangsakala. Sangsakala itu 3 kali tiupan. Jadi tiupan pertama hancur semuanya alam semesta. Ya. Tiupan yang kedua semuanya makhluk hidup. Dan yang ketiga dibangkitkan lagi. Nah itu Israfil. Yang ketiga adalah malakal maut. Malakal maut yakni malaikat Ijrail, sang pencabut nyawa. Pertanyaan Buya, siapakah yang mencabut nyawa malakal maut? Tidak lain adalah malakal maut itu sendiri. Ya. Jadi ketika malakal maut mencabut nyawa malaikat malaikat Israfil, sudah semuanya itu mati, ya, alam semesta hancur sehancur-hancurnya, dicabutlah nyawa Israfil. Awalnya malaikat Jibril, paling yang terakhir. Pertama malaikat Jibril dicabut, setelah itu semua hancur, malaikat Israfil udah tiupan selesai yang kedua, maka malakal mautlah yang dicabut nyawanya dengan sendirinya. Ketika dicabut nyawanya, di keterangan dalam hadis baginda Nabi, Masya Allah, ketika dicabut nyawanya, malakal maut ngejerit sekencang-kencangnya ngejerit, itu alam semesta gempar. Saking ngejeritnya malakal maut, goyang alam semesta. Saking sakitnya dicabut nyawa. Maka untuk itu kalau orang yang beriman mah, kata Imam Syadqawi, pemimpin Al-Azhar Mesir, mengatakan bahwasanya ada 3 dicabut nyawa itu. Tidak lain, yang pertama bagi orang-orang kafir, dicabut nyawanya bagaikan disesel-sesel. Disesel-sesel itu daging kalau kita kurban. Tuh orang-orang kafir itu dicabut nyawanya begitu, Bu. Disesel-sesel, sakitnya tuh baiknya disesel-sesel. Udah begitu ditaruhin jeruk nipis. Kata Imam Asy-Syarqawi, pimpinan ulama besar, pimpinan Azhar Kairo Mesir. Yang kedua, disesel-sesel tapi nggak ditaruhin jeruk nipis. Itu untuk siapa? Untuk orang yang muslim, yang imannya tidak kokoh, yang sholatnya tekun, maksiat jalan, begitu kira-kira. Ya, sholat terus maksiat jalan. Disesel-sesel. Masya Allah. Nah, bagi kita yang beriman, amin. Kata Imam Asy-Syarqawi, kita yang beriman disesel-sesel, Bu, dicabut nyawanya. Disesel-sesel, dicabut nyawanya. Tapi sebelum disesel-sesel, disuntik bius dulu. Maka dicabut nyawanya tidak terasa. Ibu kalau nyunatin anak dibawa ke dokter sunat, itu yang namanya disesel-sesel tuh hasapahnya, pakai laser, pakai gunting, pakai pisau, nggak kerasa. Kenapa? Karena disuntik bius dulu. Kayak digigit semut, dicabut nyawanya orang yang beriman. Insya dalam keterangan fatuhibbuhu fatukhriju minal fami, maka melihat dia labdul jalala Allah, terdekat kepada Allah dalam kehidupan dunianya. Fatukhriju fatuhibbuhu, maka dia demen akan lafaz jalala Allah tersebut, maka dia cinta akan Allah tersebut. Fatukhriju minal fami, maka keluarlah nyawa orang yang beriman tersebut lewat arah mulut tanpa harus dicabut. Insya mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.
Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'an sya'ni wa daraji. Arfa'ta yadi rabbal alamin. Ya ubaidal judi wal karami. Ya ubaidal judi wal karami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, dengan bersalawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami, kuatkan jiwa dan raga kami, sehatkan jasmani dan rohani jamaah kami yang hadir dalam pengajian ini, kuatkan jiwa dan raganya agar terus istiqomah menjalankan perintah-Mu, menjauhi segala larangan-larangan-Mu, agar terus istiqomah hadir dalam pengajian tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan illa qadaitaha bi fadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah kami hadir pada subuh ini, pada pagi ini di majlis-majlis ilmu, terutama di Masjid Al-Hidayah. Manfaatkan ilmu kami dunia dan akhirat. Hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata. Jangan Engkau jadikan pengajian ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi maksiat. Berikan kesabaran dan ketabahan ini kepada saudara-saudara kami yang terkena erupsi Gunung Semeru. Berikan kesabaran, ketabahan dan kepadanya ya Allah. Kesabaran dan ketabahan kepadanya ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami yang hadir dalam pengajian ini. Sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi maksiat. Waj'alna syakura,
dan jadikan kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan ya Rabbul Ghafur. Jangan jadikan kami hamba-hambamu yang kufur. Waj'alna fi ainina sabira, dan jadikan kami hamba-hambamu yang tawadhu, hamba-hambamu yang selalu ruku dan sujud di hadapanmu. Wa fi a'yunin nasa kabira, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang berwibawa di hadapan keluarga dan di hadapan antar sesama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kucurkanlah cahayamu yang luas kepada hati kami yang senantiasa keras. Luluhkan hati kami di dalam pengajian ini ya Allah, agar dapat menerima ilmu-Mu dengan manfaat dunia dan akhirat. Kucurkan cahayamu yang luas ya Allah, sebagaimana Engkau kucurkan cahaya matahari kepada bumi tercinta ini sampai yaumul qiyamah kelak nanti. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau goyahkan hati kami ke jalan kesesatan. Jangan Kau goyahkan hati kami ke jalan kemaksiatan. Jangan Kau goyahkan hati kami ke jalan godaan setan. Tunjukkan hati kami ya Allah di penghujung akhir 2021 ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak maksiat yang kami kerjakan, begitu banyak kelalaian yang kami lakukan. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Saat ini kami bermunajah di hadapan-Mu, di haflah yang mubarakah, di makom yang penuh ijabah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami. Panjangkan umurnya, panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, terima amal ibadahnya ya Allah. Ampuni dosanya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, dan tempatkan yang layak di sisi-Mu, raudhatan min riyadil jinan. Jadikan makbarahnya sebagai taman-taman surga. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.